Ya, perang baliho hingga media sosial antara politisi ini menarik ya untuk kita bahas bersama-sama. Langsung saja kita sapa pakar komunikasi politik, ada Bang Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat siang. Wah, ini backgroundnya nampaknya ada di suatu tempat yang luar biasa menarik ya Bang ya. Di IKN Bang katanya Bang. Iya. Selamat siang Ana dan Vena. Iya, Bang Ege. Ya, saya kebetulan sedang ada di IKN, mendapat kesempatan melihat dari Deputi Transformasi Hijau dan Digital. Dan sebetulnya pemaparan kita pasti akan ada kaitannya dengan IKN itu. Nah, karena ini ya, kita yang lagi viral sekarang perang baliho antara Ridwan Kamil dan Ahmad Syaroni. Kalau kita lihat menuju Jakarta, mungkin kita lihat dari sisi Ridwan Kamil dulu, ini menuju ke Jakarta. Artinya ini menjadi gubernur DKI kah atau menjadi menteri? Karena hanya dua ini opsinya nih berarti. Atau ini sebetulnya tes ombak, Bang Ege? Ya, saya ketemu dua-duanya kebetulan ya. Saya ketemu Bang Sahroni, juga ketemu dengan Bang Sahroni waktu sama-sama ada rekaman di televisi, dengan Kang Emil itu waktu debat Capres yang terakhir. Dan saya tahu dari dua-duanya memang berminat ke Jakarta. Jadi kalau kita bahas satu demi satu, kalau Kang Emil kan bisa dua, OTW Jakarta atau OTW IKN, tempat di mana saya lagi berada ini. Karena mungkin nanti setelah 20 Oktober akan ada beberapa menteri yang akan juga ya ditempatkan di sini ya bersama-sama dengan Presiden, tergantung dari kebutuhannya. Dan kalau betul posnya adalah PUPR gitu, seperti yang kita lihat di sini, desain-desainnya kan cukup banyak dinikmati di IKN, dan kita tahu juga ada beberapa berita tentang Menteri PUPR itu Ridwan Kamil begitu. Kalau betul ada di sini berarti Kang Emil punya dua pilihan, OTW Jakarta atau OTW IKN gitu. Nah sebaliknya kalau Bang Sahroni tentu luar biasa dong, kan memang dia dari dulu sebelumnya kan sudah ada mimpi jadi presiden kan, dan dia memang menyatakan dalam diskusi dengan saya waktu itu serius mau di Jakarta. Dan memang ini di Jakarta sebetulnya peta selesai Pilpres dan pemilihan legislatif ini kan seru ya. Ada juga nama seperti Pasha Ungu misalnya yang maju dari PAN, itu juga saya dengar berminat untuk jadi ada beberapa nama yang akan bertarung di Jakarta gitu. Kalau kita lihat artinya kode-kode seperti ini yang dilontarkan oleh RK dan juga Syahroni dengan menggelontorkan baliho yang kita bisa lihat sama-sama begitu. Artinya ini cek ombak juga dong. Tapi kan kalau misalnya kita lihat RK sudah tidak bisa bermanuver sendiri. Dia punya parpol sekarang Golkar. Artinya sudah ada persetujuan dari Golkarnya. Kalau saya rasa iya ya, dalam arti ketika Kang Emil menyampaikan sesuatu itu atau ikut menanggapi ini pesan-pesan dari Bang Sahroni misalnya, pasti sudah ada ya katakanlah semacam pilihan-pilihan yang, dan saya pernah dengar juga dulu antara lain ke Jakarta gitu. Jadi bisa juga ini dibilang cek ombak, tapi menurut saya kan putra-putri terbaik bangsa ya. Bahkan kalau saya dulu maunya tanpa presidensial threshold, Kang Emil bisa maju jadi salah satu capres kita misalnya, dan peta capres kemarin bisa berbeda. Tapi boleh dianggap sebagai cek ombak ya, karena ini kan hasil rekapitulasi real count saja belum keluar ya. Tapi baguslah, seru, karena jangan lupa Ana dan Vena, itu nanti di DKI Jakarta kan akan ada undang-undang khusus yang mengatur daerah khusus Jakarta. Belum putus itu apakah gubernurnya akan dipilih atau ditunjuk oleh presiden. Belum lagi akan ada daerah aglomerasi ibu kota atau megapolitan itu yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, yang ex officio berada di bawah wakil presiden misalnya. Jadi menarik tentang Jakarta ini. Bang Ege, ini kan Ridwan Kamil sempat membuat baliho begitu tulisan OTW Jakarta nih. Tapi mungkin bisa sama-sama ditelaah begitu dari gaya berpakaian dari Ridwan Kamil di baliho tersebut, yang warna-warnanya ini kok tidak mencerminkan dari partainya sendiri, Partai Golkar. Malah justru ada biru, kemudian menggendong tas. Ini mungkin bisa ditafsirkan Bang Ege, simbolnya apa? Seperti apa? Oh, kalau warna yang seperti itu kan tafsir yang paling dekat adalah ini warna dari teman-teman yang memenangkan Pilpres ya bersama-sama dan sudah menggendong tas. Jadi sudah ada dukungan lah kurang lebih dari koalisi Indonesia Maju atau apa namanya nanti. Intinya dari teman-teman yang bertarung bersama-sama ya di Pilpres ini, kelihatannya Ridwan Kamil ingin mengatakan dialah yang mendapatkan semacam restu
dan sudah siap-siap menggendong tas ke sana. Bisa juga kita melihat Ahmad Saroni kan juga bisa mendapat dukungan dari koalisinya juga gitu. Kalau kita lihat Ahmad Syaroni kan dari Tanjung Priok menuju Jakarta. Nah, ini kan katanya lebih mudah. Syaroni sendiri sudah menjadi anggota legislatif ya dari Partai Nasdem. Artinya kalau misalnya kita lihat chance-nya, peluangnya RK atau Syahroni untuk menuju ke DKI 1, katakanlah ini kita berasumsi begitu ya. Dukungan mana yang mungkin bisa lebih saat ini ya, Bang Ege, yang bisa lebih mungkin menguntungkan? Ya, kalau kita lakukan survei tentunya kita harus cari tahu ya posisi setelah Pilpres. Jangan lupa konstelasi di Pilpres itu saya rasa juga cukup mempengaruhi. Tapi lebih daripada itu, kita tahu bahwa Syahroni ini kan memang erat dengan Jakarta, erat dengan Tanjung Priok ya, dan sudah banyak juga bekerja di sana. Namun tentu kita tetap harus memikirkan berapa jumlah pemilih yang berbasis pada katakanlah komunitas-komunitas yang akrab dengan Bang Syahroni gitu. Lepas dari itu kita juga harus berbicara tentang Ridwan Kamil walaupun pendatang ya, tapi juga warga yang dekat dengan dia atau warga Jawa Barat dan sekitar itu juga cukup banyak di Jakarta. Jangan lupa Ana dan Vena bahwa sebetulnya kalau kita lihat Pak Jokowi itu bukannya seorang yang lama di Jakarta ya, dari Solo OTW ke Jakarta dan kemudian terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta misalnya. Jadi masing-masing menurut saya sama punya peluang, tergantung dari tentu saja cita rasa pada hari-hari ini menjelang real count nanti serta mendekati saat-saat pilkada di Oktober nanti. Oke, Bang Ege, menarik juga untuk kita cermati saling saut-sautan keduanya di media sosial Instagram begitu, yang justru malah diedit ya oleh Ridwan Kamil, ditambahkan adanya gimmick-gimmick seperti Mandra, sombong amat ya gitu. Anda melihatnya seperti apa? Banyak masyarakat yang melihat bahwanya ini ada persaingan keras antara keduanya, ataukah memang ini sebetulnya hanya gimmick-gimmick keduanya saja yang dimunculkan? Boleh kalau kita sempat berpikir bahwa ini persaingan keras, memang itu maksud dari mereka. Artinya melalui gimmick komunikasi politik ini atau tepatnya pemasaran politik, dua-duanya dapat untung. Jadi kalau nggak ada teriakan sombong amat gaya Mandra itu menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau ini kan ada cita rasa khas, yaitu cita rasa dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal, yang satu mimpi jadi presiden, yang satu OTW Jakarta. Dan kemudian kita tahu bahwa kedua-duanya juga ini adalah tokoh-tokoh yang dikenal ya, akrab dengan ceplas-ceplos gitu ya, memberikan komentar kepada publik. Dan ya dengan adanya warna ini, apalagi Mandra kita kenal sebagai salah satu tentunya tokoh yang disenangi oleh warga Jakarta juga dengan penampilan-penampilannya yang lucu. Jadi ini menguntungkan kedua-duanya. Oke, Bang Ege, kalau kita lihat saat ini komunikasi politik dengan menggunakan gimmick-gimmick kan mungkin dari Pilpres saja sudah dilakukan. Kemudian saat ini juga tadi dikatakan bahwa gimmick-gimmick seperti saut-sautan di Instagram ini dilakukan. Sebenarnya peluangnya sendiri menggunakan gimmick-gimmick untuk menarik perhatian masyarakat hingga akhirnya masyarakat menjadi aware ada dua sosok ini, apakah tinggi? Oh ya, ini tahap awal ya, saya rasa mereka dua-duanya berhasil. Jadi yang satu menyatakan bahwa wah saya kan kurang lebih sudah lama di Jakarta, anak Priok gitu ya. Aco juga anak Priok, sukses tuh dengan film agak lainnya gitu. Jadi anak Priok ini luar biasa juga, punya posisi tertentu di Jakarta gitu. Nah, pada bagian lain tentu saja kita bisa melihat fenomena Pak Joko Widodo gitu, dan Kang Emil tentu seseorang yang juga paham bagaimana berjuang memenangkan pilkada di Jawa Barat gitu. Jadi saya rasa ini betul, untuk menjawab langsung pertanyaan tadi, ini adalah awal yang baik, awal yang seru. Dan saya rasa nggak ada lagi yang lebih seru daripada gaya ini ya, gaya bahwa dua-duanya niat serius, kemudian yang satu mengatakan saya sudah lama di Priok, sementara yang lain kan belum lama gitu ya, atau mungkin akan OTW. Sebaliknya dengan meminjam gaya Mandra, nggak tahu saya sudah izin sama Mandra apa belum, tapi sombong amat, itu juga menjadi menarik perhatian kita semua gitu. Dan kocak Jakarta itu walaupun nanti akan menjadi tentunya pusat bisnis ya, tetap tidak akan kehilangan gaya kocak, gaya ceplas-ceplos Betawinya yang diwakili oleh Bang Mandra itu. Oke, bisa dikatakan awal yang baik, awal yang seru. Terima kasih awal banyak, yang baik. Bang Ege. Mungkin bisa dilanjutkan aktivitasnya di tempat luar biasa. Ya, sama-sama. Nanti cerita-cerita ya, pembangunan sudah sejauh mana nih? Iya, ini saya sedang berada di tempat di mana Bapak Presiden biasanya barbecue ini dengan mantap. termasuk juga dengan Luar Kang biasa. Emil,
dengan para presiden lainnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan bagus ya, menjadi kota hijau, kota cerdas, dan kemudian ibu kota yang membanggakan kita semua. Terima Selamat siang. kasih Bang Ege sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang.